yang saling merugikan pihak kita. Nah, banyak pengusaha lain yang tidak seberani Bapak, misalnya mereka menerima saja kontrak yang mungkin merugikan Indonesia. Nah, itu apa Pak faktor yang mendorong hal tersebut? Saya pikir itu kembali lagi kepada profesionalisme. Kalau kami tidak bisa keluar dari jalur apa yang benar. Itu profesionalisme. We have a system. Kita sudah ada kesepakatan, our professional integrity, ya, untuk menjalankan sesuatu. Barangkali kelemahan sebelumnya adalah karena merasa ada hal yang lebih untuk mendapatkan. Tapi jikalau kami menyetujui sesuatu yang merugikan, itu akan bukan saya yang rugi, tapi lebih banyak yang merugi. Dan dalam penghayatan pekerjaan kami tidak mungkin, karena apa? Yang rugi adalah shareholder saya. Saya tidak mau my shareholders untuk rugi, ya, adalah masyarakat. Tapi kalau kita punya kompetensi, kenapa kita tidak bilang tidak? Ya, saya justru bangga kalau mengatakan bahwa you're wrong and ini adalah faktanya. Karena apa? Bukan berarti mereka tidak akan datang. Mereka justru akan lebih respect lagi kepada kami, mengetahui bahwa we cannot play sama mereka. Mereka benar, mereka serius. Karena seriusan kita, mereka mau berbisnis sama kita. Kalau nantinya Bapak duduk di kursi dewan, apakah Bapak bisa memiliki kewenangan untuk misalnya melakukan atau membentuk suatu undang-undang atau seperti apa untuk melindungi para pengusaha yang memiliki negosiasi yang sangat lemah ini, Pak? Insya Allah itu adalah salah satu tugas, ya, sebagai anggota legislatif. Tapi kita harus lihat dari dalam konteks apa. Apakah itu akan menjadi undang-undang baru untuk satu daerah, itu insya Allah jika diberikan kepercayaan dan sampai di kancah legislatif, insya Allah itu adalah salah satu yang kami ingin lakukan. Itu adalah mudah-mudahan menjadi harapan baru dan juga menunjukkan bahwa putra daerah Sulawesi Selatan nggak bego-bego juga gitu, ya kan, kita orang yang pintar, tapi perlu kesempatan. Baik, baik Bapak, kita tahan dulu, kita akan usai jeda pariwara berikut, kita masih akan kembali. Dan pemirsa, kita lihat apa pendapat Bapak Emil Abeng melalui perilaku yang tidak terpuji para anggota DPR RI, yaitu korupsi, sesaat lagi di Parasanganta. Saya Emil Abeng, caleg DPR RI Partai Golkar, nomor 7, Dapil Sulsel 1. Jika saya diberikan kesempatan untuk mewakili aspirasi Anda, insya Allah saya akan berusaha meningkatkan produktivitas di Sulsel dengan membangun dan menjalin jaringan seluas mungkin dengan para investor. Kita butuh Emil Abeng. Tidak ada lain pilihannya adalah Emil Abeng. Saya percaya Emil Abeng mampu membawa investor ke Sulawesi Selatan. Saya, Emil Abeng, akan berjuang bersama Anda di DPR RI. Terima kasih Anda masih bersama kami di segmen terakhir Parasanganta, dan Anda masih memiliki kesempatan untuk menghubungi kami di line telepon 831-859 dan berbicara langsung dengan Bapak Emil Abeng. Nampaknya kita sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Selamat malam. Malam. Baik, dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Bapak. Baik, silakan Pak dengan pertanyaannya. Iya, saya selamat malam Pak Emil. Selamat malam Pak Rahmat. Iya, saya. Iya, silakan Pak. Silakan, iya. Putus. Dan pemirsa, Anda masih dapat menghubungi kami lagi di line telepon 831-859. Nah, kita tadi sudah membicarakan mengenai jualan Bapak yang mungkin mendukung program pemerintah, pendidikan gratis, kesehatan gratis, kemudian dari segi ekonomi pun juga banyak mengundang investor asing. Nah, selain itu apa lagi Pak yang akan diperjuangkan untuk rakyat Sulsel? Saya pikir dari
sudah cukup banyak, ada memang inti-intinya. Tapi saya pikir yang sangat mendasar dulu, ya, kami tidak bisa membangun lebih daripada itu kalau misalnya program kami tidak sehat, kami tidak punya pendidikan. Pembangunan infrastruktur itu penting, tapi kita harus prioritaskan infrastruktur apa. Saya juga waktu sosialisasi bicara dengan ibu-ibu dan mereka tanya, ya Pak, kalau investasi tapi apa yang menyentuh ke kami, ya. Dan saya juga terkadang mikir begitu, karena bukannya tidak ada, tapi kita harus prioritaskan yang mana dulu. Iya, kita mau undang investasi tapi kita perlu listrik, ya. Tapi di sana nanti di DPR RI harus anggarkan atau misalnya keluarin anggaran, tapi di sisi satunya rakyat kecil belum mendapatkan apa-apa. Saya pikir secara keseluruhan kesejahteraan rakyat harus dilihat dari atas sampai bawah, di mana itu bisa kita usahakan bagaimana prioritas itu sejalan gitu. Kita bangun pembangkit tenaga listrik, tapi jangan lupa juga dengan ibu-ibu majelis taklim, ya kan? Kita bangun jalan tol, tapi kita juga jangan lupa supir-supir angkot, bagi mereka mana mereka hidup. So I think approach-nya harus kena di tengah. Memang tidak bisa kita melakukan semuanya, dan saya pikir 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun tidak akan cukup. Tapi kalau kita mulai dari sekarang, setidak-tidaknya anak-anak kita sudah bisa mendapatkan suatu harapan. Itu yang paling penting bagi saya. Iya, kita sapa dulu penelpon berikut, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Iya, dengan Bapak siapa ini, Pak? Dari Pak Surya ini. Baik, Pak Surya, silahkan, Pak. Ya, selamat malam, Pak Emil. Selamat malam, Pak Surya. Iya, kami ketahui bahwa Bapak dari Pak Emil ini adalah salah satu orang yang profesional, ya. Kita ketahui bahwa memang Bapak di Indonesia ini sangat dikenal. Ya. Kira-kira Pak Emil ini apa ya kira-kira yang bisa dibawa ke Makassar ini atau di Sulawesi Selatan ini? Ya. Kami harapkan supaya Pak Emil ini bisa memberikan kontribusi pemikiran, apakah itu infrastruktur secara merata di seluruh pedesaan. Ya. Saya kira begitu, Pak Emil. Baik, terima kasih Bapak Surya. Nah, ini mungkin lebih ke infrastruktur ke pedesaan ya, Pak, ya? Apakah ada prioritas ke arah situ, Pak? Saya melihat ada. Tapi ini juga perlu bantuan dari teman-teman di legislatif provinsi dan juga di kabupaten. Saya selama sosialisasi, tapi sebelum sosialisasi pun, sebelum caleg, kami suka jalan ke daerah. Memang, tapi setiap daerah memang beda-beda. Kalau kita lihat misalnya Jeneponto sama Selayar, ada persamaannya. Persamaannya apa? Kurangnya air bersih. Ya kan, kita juga lihat barangkali di daerah yang hampir sama, barangkali secara keseluruhan adalah infrastruktur jalanan. Kita juga melihat infrastruktur listrik. Kita juga lihat keperluan untuk pertanian, peternakan. Bagusnya Sulawesi Selatan kita sebenarnya kaya, ya. Seolah-olah kami ada pohon emas, katakan, kita tinggal petik daun emasnya. Tapi untuk mencapai ke daun emas pohonnya itu tidak ada jalan. Nah, kembali lagi saya pikir infrastruktur penting, ya. Infrastruktur dari pedesaan, dari kecamatan, kabupaten. Karena tanpa infrastruktur itu kita tidak bisa mengelola kekayaan kami dan juga tidak bisa memberikan kesejahteraan kembali kepada rakyat. Tapi itu perlu bantuan dari semua kalangan legislatif, bukan hanya DPR RI. Yang jelas akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Sulsel tentunya, ya Pak, ya. Insya Allah. Nah, kita sekarang berbicara mengenai suatu tempat yang ingin Bapak duduki saat ini, yaitu DPR RI, yang saat ini memang disoroti masyarakat akibat satu atau beberapa ulah dari beberapa anggota dewan, ya.